Shalom, salam sejahtera umat beriman yang terkasih. Saya menyapa Anda di hari Minggu biasa yang ketujuh menjelang masa Prapaskah Retret Agung Gereja yang akan dimulai pada hari Rabu Abu yang mendatang. Di siaran San Mari TV channel ini, kami ingin membawakan suara gembala sebagai pastor paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar. Umat beriman yang terkasih, masa puasa adalah masa yang dikhususkan oleh gereja sebagai sebuah retret agung gereja untuk menghayati jalan panggilan Yesus Kristus di dalam penderitaannya, wafat dan bangkit, sebagai masa persiapan untuk menerima anugerah pasca kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu, masa Prapaskah adalah masa yang istimewa bagi liturgi gereja, khususnya Gereja Katolik Indonesia. Yang pertama, masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu menandakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari debu dari api dan akan kembali menjadi abu. Dengan peristiwa Rabu Abu, kita mengingatkan kembali, disadarkan kembali bahwa kita manusia lemah diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang kurang berharga, yaitu abu dan debu. Suatu yang penuh dengan kedosaan. Karena itu Rabu Abu menjadi tanda gereja untuk menyadarkan kita semua umat beriman bahwa kita adalah orang-orang yang lemah dan rapuh, orang yang berdosa yang perlu bertobat. Injil pada hari ini, saudara-saudari terkasih, mengajak kita untuk melihat perjalanan hidup kita. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 48 dari khotbah di bukit, mengajak kita untuk menjadi sempurna seperti Allah Bapa sempurna adanya. Lalu bagaimana untuk menjadi sempurna seperti Allah Bapa? Sementara kita adalah orang-orang yang lemah dan rapuh. Kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh kedosaan dan kelemahan kita. Yang pertama adalah sabda Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi, seperti di dalam bacaan yang pertama. Bacaan diambil dari kitab Imamat, bacaan hari Minggu biasa ketujuh. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itulah yang membuat kita sempurna, seperti Allah adalah kasih. Dan kasih itu hendaknya ditumbuhkan, dikembangkan, bukan hanya untuk orang-orang yang terdekat, orang-orang sesama yang mengasihi kita, tetapi Yesus menambahkan lagi untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang mungkin menyakitkan hati kita. Maka Injil mengajak kita, jangan melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, tetapi lakukanlah kebaikan, lakukanlah kasih. Kalahkanlah kebencian dengan kebaikan, kalahkanlah kedengkian dengan perbuatan yang baik. Karena dengan demikian kamu adalah anak-anak Allah Bapa di surga. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, karena itu pada masa tobat ini, masa Prapaskah, kita harus banyak melakukan perbuatan tindakan kasih. Yang pertama, tindakan solidaritas. Tindakan untuk memberi tangan kepada orang lain. Memberikan uluran kasih, berkat bagi orang lain. Siapapun, tidak hanya orang Katolik, bukan Katolik pun harus kita berbuat baik. Karena kalau kita tidak mengasihi orang-orang lain di luar kelompok kita,
kita apa artinya menjadi murid Tuhan. Kita diminta Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berkualitas dengan tindakan kasih. Bukan hanya di bibir saja dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan teladan hidup. Saudara-saudari terkasih, ingat Santo Yohanes Paulus II, apa yang dia lakukan? Dia berbuat kasih kepada orang yang membunuhnya dengan mengampuni. Dan banyak contoh lagi orang-orang besar, santo-santa yang melakukan kasih. Kita bisa melakukan selama masa Prapaskah ini dan seterusnya. Yang kedua, Tuhan ingin mengajak kita untuk menjadi kudus. Kamu dipanggil ke dalam kekudusan, hiduplah dalam kekudusan. Karena Allah adalah kudus, maka kita pun wajib hidup kudus dalam semua aspek. Kita lihat dalam hal di mana perbuatan-perbuatan kita untuk menjadi kudus selama masa Prapaskah ini. Yaitu kita hendaknya melakukan tapa puasa, melakukan ibadah yaitu jalan salib Tuhan, mengikuti Yesus yang tersalib menuju Golgota. Ingat hari Jumat, setiap Jumat masa Prapaskah kita ke gereja untuk melakukan ibadah jalan salib, mengikuti Yesus yang menderita dan melakukan pantang dan puasa. Apa tujuannya selama masa Prapaskah itu? Tujuannya adalah agar supaya kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, mengambil bagian dalam kesengsaraan orang lain. Pantang dan puasa dilakukan menurut hukum gereja bagi mereka yang telah berumur 14 tahun sampai 65 tahun. Mereka yang sudah usia lanjut tidak perlu, maupun anak-anak di bawahnya dianggap anak-anak, tidak usah perlu berpuasa, tapi bisa berpantang. Tapi wajib hukumnya bagi kita semua umat beriman umur 14 sampai 65 tahun untuk pantang dan puasa. Sederhana, apa yang dilakukan? Pantang terhadap apa? Terhadap misalnya hal-hal yang membuat kita senang, berbelanja, boros, membuat waktu kita habis untuk hal-hal menyenangkan diri. Berpantang dalam hal menggunakan misalnya orang selalu memperhatikan HP, media sosial. Berpantang untuk tidak jajan bagi anak-anak. Berpuasa bagi orang dewasa, yaitu dengan jalan makan sekali saja kenyang, ataupun berpuasa setiap hari selama masa Prapaskah 40 hari ini. Saudara-saudari terkasih, gereja mengajak kita untuk juga berpuasa tidak makan daging. Itu memang warisan Eropa. Kita di sini kesenangan apa? Mungkin bisa berpantang, bukan berpuasa, bukan hanya daging, tetapi hal yang lain. Untuk apa sebetulnya tujuan dibalik itu? Merasakan penderitaan orang lain, solidaritas kepada orang lain. Yang ketiga, jalan kekudusan melalui apa? Melalui berderma. Jangan lupa menyisihkan yang kita miliki, rezeki yang Tuhan berikan melalui APP, Gerakan Bela Rasa APP. Itu wajib bagi orang Katolik. Hanya di Indonesia, Gereja Katolik Indonesia itu mencanangkan sudah sejak lama Gerakan Bela Rasa Solidaritas melalui aksi puasa pembangunan. Untuk siapa? Untuk semua orang, dari umat kembali ke umat. Siapapun mereka yang berada di Indonesia, mereka yang kena bencana, mereka yang kelaparan, mereka yang berkekurangan, kurang beruntung dalam hidupnya, kita bantu melalui Gerakan Bela Rasa Solidaritas APP. Saudara-saudari umat beriman, mari hiduplah dalam kekudusan. Mari kita bangun umat Katolik sebagai komunitas yang berbeda, komunitas yang kontras, yang menunjukkan nilai-nilai Injil, sehingga dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan nilai-nilai kerajaan Allah.
Mari kita bermimpi seperti satu lagu The Prayer dalam bahasa Italia. Sogniamo un mondo senza violenza. Kita bermimpi untuk suatu dunia yang tanpa kekerasan. Tidak ada lagi kekerasan. Un mondo di giustizia e di speranza. Suatu dunia penuh keadilan dan penuh pengharapan. Ognuno dia la mano al suo vicino. Setiap kita semua diminta untuk memberi tangan kepada orang terdekat kita. Jangan tangan dilipat, tangan berikan kepada orang lain. Mereka butuh tanganmu, saudara-saudari terkasih. Maka mari kita mengisi masa Prapaskah ini dengan penuh rahmat dan berkat. Dan semoga Tuhan memberkati Anda semua. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati. Amin.